Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira, kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, hadir di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Dan seperti biasa pastinya Pesona Inspira bertanya-tanya kira-kira untuk edisi kali ini akan membahas soal apa sih? Dan dari BPP kecamatan mana? Karena memang jadi penasaran dan selalu ditunggu-tunggu tentang pertanian maupun perikanan di Kabupaten Wonosobo khususnya. Dan kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber dari kecamatan yang ada di ujung sana ya. Ada dari Kecamatan Kaliwiro. Saya sapa dulu dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Suryo Pramono SPT. Ini selaku penyuluh pertanian ahli pertama BPP Kaliwiro. Halo Pak Ya, Suryo. halo, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Pak Surya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Ini kebetulan sebetulnya nggak fit, mau ketemu Mbak, jadi saya fit lagi. Jadi ini. langsung semangat ya Pak ya? Langsung Langsung semangat. sehat ya Pak ya? Langsung sehat, betul. Oke, nah Pak Surya tidak sendiri, ada Mas Andi Setiawan, ini juga selaku Ketua KTNA Kecamatan Kaliwiro. Mas Andi, selamat sore. Selamat sore Mbak. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Kaliwiro hujan tidak Mas? Kaliwiro tadi ketika berangkat Kaliwiro masih terang benderang. Masih terang, masih cerah gitu ya, Iya. secerah masa depan kita semua ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Iya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang Jalan Ninja. Tapi kira-kira Jalan Ninja tentang apa ya, Mas ya? Tentang durian Mbak. Oh, tentang durian. Ini katanya tema kita adalah Top Working Jalan Ninja Produksi Durian Unggul. Begitu ya Pak Suryo ya? Betul. Ya, Oke, nah sebelum kita mulai ke obrolan kita, boleh dong kita pengen kenalan dulu sama Pak Suryo dan juga Mas Andi, silakan. Oke, nama saya Suryo Pramono. Saya adalah PPL BPP Citra Tani Kecamatan Kaliwiro. Saya selaku PPL juga praktisi di bidang durian. Jadi sedikit banyak saya sudah menggeluti praktek dan melaksanakan apa yang kira-kira nanti kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan untuk petani kita yang ada di Kaliwiro nanti bisa barangkali yang bagus-bagus ditiru dan nanti ada perbaikan ke depannya. Kebetulan kita dari BPP Kaliwiro bersama teman-teman ada di luar semuanya Mbak, ya ikut ke sini ngombyongi kita dalam acara ini. Kemudian silakan Mas Adi untuk memperkenalkan diri. Oke, silakan Mas Andi. Oke, terima kasih, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Andi Setiawan. Saya di sini selaku Ketua KTNA Kecamatan Kaliwiro. Tepatnya saya beralamatkan di Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro. Kebetulan juga saya sebagai petani durian. Oke, ternyata di Mas Andi asli Kaliwiro, Mas? Asli Kaliwiro. Asli Kaliwiro, sebagai Ketua KTNA Kecamatan Kaliwiro. Iya, betul. Udah lama Mas jadi ketua di KTNA Kaliwiro ini? Saya hampir 2 tahun nih. Hampir 2 tahun, oke. Nah, kita akan ngobrol tentang durian di Kaliwiro, tapi ini mungkin Top Working Jalan Ninja Produksi Durian Unggul. Ini artinya kalau Jalan Ninja tuh lebih cepat gitu kira-kira atau gimana ya Pak ya? Iya, jadi kenapa kita ngambil judul ninja? Ninja kalau kita bayangkan di film-film, kalau anak-anak lihat film, orang tua lihat film itu kan kalau ninja gerakannya juga cepat. Oke. Biar cepat sampai dan lain sebagainya. Jadi harapan kita nanti cepat sampai kepada durian unggul gitu. Oh, ya. waduh. Jadi kalau yang lain belum panen kita udah panen gitu ya Pak Iya, ya? iya, memang ini harapannya seperti itu. Oke, jadi durian ini memang dikenal sebagai raja buah yang sudah jadi kebanggaan sekaligus komoditas unggulan di Kabupaten Wonosobo. Namun untuk menghasilkan buah durian yang berkualitas unggul yang sesuai dengan kebutuhan pasar, pastinya diperlukan inovasi dalam budidayanya. Nah, nih mungkin nih untuk bikin kualitas durian unggul nih kira-kira seperti apa nih? Silakan Pak Surya atau Mas Andi. Mas Adi dulu. Oke, terima kasih. Untuk meningkatkan kualitas ataupun meningkatkan hasil dari durian itu sendiri, biasanya kita di Kaliwiro itu menerapkan yang namanya penyambungan sabang ataupun penyambungan top working yang biasa kita sebut top working. Itu intinya kita menyambungkan sabang ataupun batang utama tanaman yang kurang produktif dengan entres baru dari bibit yang tentunya kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya, itu seperti itu. Oke, jadi ada metode-metode tertentu gitu ya Mas ya?
betul. Oke, nah kalau secara umum nih kondisi durian di Kecamatan Kaliwiro itu seperti apa? Banyak enggak sih Pak di sana Pak? Oh, oke. Jadi Kaliwiro merupakan salah satu kecamatan di Wonosobo yang secara potensi tanaman durian itu sangat baik. Jadi untuk populasi tanaman durian di Kecamatan Kaliwiro itu sendiri bahkan puluhan ribu, Mbak. Ini udah puluhan ribu yang merupakan tanaman durian lokal yang petani membudidayakannya masih dalam tradisional, Mbak. Jadi tanaman durian itu kadang justru tidak dibudidayakan, Mbak. Tumbuh dengan sendirinya karena ada buah jatuh, lalu bijinya jatuh tumbuh. Kemudian pun kalau menanam, petani juga menanam kadang-kadang dari biji yang tanpa memilih ditanam, kemudian tidak memperhatikan keunggulannya ditanam. Sebetulnya luar biasa potensinya di Kecamatan Kaliwiro karena kebetulan secara agroklimat di Kecamatan Kaliwiro itu sangat memungkinkan untuk tanaman durian. Jadi kebutuhan hidup dan produksi tanaman durian di Kecamatan Kaliwiro itu terpenuhi, Mbak. Jadi dari segi ketinggian tempat tanaman durian membutuhkan ketinggian antara 300 sampai 800 mdpl, 50 sampai 800 mdpl. Kaliwiro ketinggiannya sudah 400, itu optimal sekali. Kemudian curah hujannya yang dibutuhkan 1.500 sampai 3.500 mm per tahun Kaliwiro juga memenuhi. Kemudian untuk suhu yang dibutuhkan tanaman durian antara 22 sampai 30 derajat Celcius pun Kaliwiro memenuhi. Sehingga dengan kondisi agroklimat yang seperti itu, tanaman durian di Kaliwiro sebetulnya sangat mudah untuk dikembangkan. Tinggal bagaimana petani untuk membuat tanaman itu dari tanaman yang lokal yang kualitasnya kurang bagus menjadi tanaman yang berkualitas bagus dengan salah satu caranya adalah dengan metode top working itu, Mbak. Jadi barangkali saya menambah Mas Adi, metode top working ini bahasa mudahnya gini, Mbak. Bahasa mudahnya kita punya tanaman lokal yang sudah berbuah, sudah besar, tapi buahnya kurang produktif, kurang rasanya, kurang ketebalan dagingnya, kurang teksturnya, kurang. Sehingga durian ini kalau sekarang, kalaupun masuk ke pasaran, hanya di pasar lokal, Mbak, dengan harga yang sangat murah. Sehingga bagaimana membuat tanaman yang sudah besar itu nantinya menghasilkan buah yang bagus. Dari misalkan durian montong ataupun bawor, duri hitam ataupun musangking. Jadi dengan cara top working itu, jadi pohon yang sudah besar kita hilangkan dahan utamanya, kemudian kita sambung dengan tunas atau batang baru yang kondisi atau hasilnya nanti akan lebih baik. Itu top working, Mbak. Intinya bahasa mudahnya seperti itu. Jadi merubah dari lokal menjadi unggul gitu. Oke. Wah jadi tadi secara agroklimatnya kalau di Kaliwiro tuh cuacanya bagus, ketinggiannya memenuhi gitu ya Pak ya? Iya, jadi memang sangat bagus. Sangat bagus. Kaliwiro itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, Mbak. Jadi marilah kita untuk petani paling tidak kita bertani durian yang kalau belum mampu intensif betul ya semi intensif lah kita usahakan. Seperti itu, Mbak. Oke, wah keren ternyata ya Kaliwiro punya kualitas dan potensi durian unggul gitu. Dan tadi juga disampaikan kalau top working adalah metode yang memang digunakan ini sebagai jalan ninja gitu Ya, kayaknya betul, ya. betul. Oke, nah Mas Andi nih karena sudah jadi jalan ninja gitu ya tentang top working ini. Kalau misalnya jenis-jenis atau varietas durian yang ada di Kaliwiro sendiri itu apa aja sih sebenarnya? Baik, untuk varietas di Kaliwiro khususnya varietas durian itu yang terbanyak untuk saat ini durian lokal, Mbak. Durian lokal yang mana durian lokal itu hasil dari menanam dari biji. Ditanam dari biji itu juga biasanya kalau petani menanamnya itu masih bercampur dengan tanaman yang lain untuk saat ini.
masih ada tanaman kelapa, tanaman duku dan yang lainnya. Oke lah, itu biasanya mengganggu nggak sih Mas? Karena kan ada pohon durian, ada kelapa dan lain sebagainya itu sebenarnya mengganggu produksi atau kualitas dari durian itu sendiri nggak? Iya, baik. Biasanya kalau kita amati di lapangan itu kalau pohon durian itu ketika ada banyak naungan itu pertumbuhannya biasanya lambat. Juga untuk eh, berbuah itu biasanya juga sangat lambat, Bang. Yang biasanya kalau di tempat yang terbuka ataupun tanpa naungan 3 tahun 4 tahun bisa berbunga, kalau ketika di sekitarnya ada naungan, misalnya ada pohon lain, ada pohon kelapa, pohon duku, itu biasanya akan sangat mengganggu untuk buahnya itu sendiri. Oke, jadi ternyata cukup berpengaruh gitu ya Betul Mas ya. sekali, ya. Ya lah, tentang metode top working sendiri nih Mas, itu sebenarnya mudah atau susah diterapkan di Kaliwiro? Baik, kalau untuk kalangan petani sebenarnya untuk top working itu sudah familiar, Mbak. Sudah banyak petani yang sudah melakukan top working itu sendiri. Dan dari teman-teman khususnya di KTNA juga kadang kita kan ada pertemuan-pertemuan KTNA. Nah di situ juga kita kadang dalam rembukan, dalam musyawarah itu juga kita berbicara tentang top working sehingga top working itu gampang ditularkan ilmunya sehingga dari teman-teman banyak yang sudah mencoba itu. Oke, dari tadi kan yang disampaikan bahwa durian lokal banyak di Kaliwiro. Setelah jadi ada metode top working ini, muncullah durian-durian unggul gitu atau ada jenis-jenis atau varietas lainnya juga Mas? Iya, kebetulan kami dari Kaliwiro sudah dari teman-teman sudah mengumpulkan ataupun melihat ataupun dari teman-teman dari desa-desa melihat mana durian yang kira-kira di desa itu durian yang bagus. Nah itu biasanya kita kembangkan, Mbak. Itu harapannya bisa menjadi unggulan lokal Kaliwiro. Dan untuk saat ini sudah muncul sebenarnya ada beberapa durian unggul lokal Kaliwiro. Cuman kalau untuk pemasaran kita belum, masih dalam penanaman sendiri. Oke, masih dalam penanaman sendiri. Nah, Pak Suryo nih, tadi kan buah durian lokal di Kaliwiro tuh cukup banyak gitu ya. Kira-kira mampu bersaing nggak sih dengan varietas-varietas baru atau juga mungkin dari beberapa jenis-jenis durian yang ada di Wonosobo kan banyak juga nih dari beberapa kecamatan gitu ya Pak ya. Kira-kira gimana nih Pak, mampu bersaing kah? Untuk durian lokal sendiri kalau kita persaingannya antar durian lokal dengan kecamatan lain, kita bersaing, Mbak. Sesama durian lokal. Misalkan Kaliwiro dengan Wadas Sintang, dengan Kepil dan lain sebagainya, kita bersaing untuk jenis durian lokal. Cuma dalam pemasaran durian lokal itu kan sebatas pada pemasaran di lokal sebetulnya, Mbak. Belum bisa masuk ke rumah-rumah durian kayak Mas Durian dan lain sebagainya itu. Kita durian lokal enggak masuk, Mbak. Karena secara ekonomis pun durian lokal sebetulnya perbandingannya harganya jauh sekali dengan durian-durian yang unggul yang dikembangkan saat ini, Mbak. Sebagai contoh durian lokal barangkali yang super, yang sudah bagus di tempat kita, yang katakan sudah istimewa lah. Satu biji kan paling dengan harga 100 sampai 150 itu yang sudah luar biasa. Durian lokal. Tetapi kalau yang durian hasil dari misalkan top working dari jenis bawor, musangking atau blackthorn atau duri hitam, itu kan harganya enggak biji, Mbak, tapi kilo. Jadi sebagai contoh durian bawor saat ini, itu per kilonya jatuh pada posisi di tingkat petani 90.000 per kilo. Seandainya satu biji dengan berat 5 kilo, berarti satu biji harganya 450.000, Mbak. Sementara kalau durian lokal maksimal 150, Mbak, itu per biji itu yang sudah luar biasa itu, Mbak. Jadi kalau di Kaliwiro ketika musim raya durian lokal, ada durian 10.000, Mbak. Bahkan ada yang memang di bawahnya ada, betul. Itu kalau pas kayak yang kemarin musim raya durian lokal itu memang harganya yang jatuh. Tapi kita sendiri ya mengharapkan kepada petani kita, mari kita
varietas kita ubah dari yang lokal itu menjadi yang produk lebih bagus dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Salah satunya dengan metode top working ini, Mbak. Dan itu sebetulnya ketika kita sudah berhasil top working, kalau kita tanam durian dari biji, walaupun kita pilih lah, Mbak, walaupun kita udah pilih durian yang bagus dari biji, itu minimal 8 sampai 10 tahun baru berbunga, Mbak. Tapi kalau kita dengan metode top working ini 4 tahun udah berbunga, Mbak. 3 sampai 4 tahun berbunga. Jadi memperpendek waktu dan hasilnya juga akan lebih bagus gitu, Mbak. Jadi artinya walaupun waktunya pendek tapi tidak mengurangi kualitas, justru malah lebih bagus gitu ya Pak ya? Iya betul, karena apa ya, yang namanya top working itu kan dari tanaman lokal yang sudah ada. Jadi dia itu tanaman yang sudah besar, cuma kita pangkas dan kita ganti dengan yang varietas bagus. Jadi dia perakaran sudah oke, sudah menyebar, batangnya sudah besar, kemudian penyerapan nutrisi karena akarnya sudah melebar, dia penyerapan nutrisinya juga akan semakin cepat, pertumbuhannya sehingga makin cepat. Oke, Gitu. wah keren gitu ya. Iya. Jadi kenapa kita akhirnya temanya adalah top working jalan ninja tuh ya Iya. gini gitu Iya, ya? gini ini berarti kita butuh yang cepat. Butuh. Butuh yang Kekinian cepat, gitu deh, Pak ya? kekinian, betul. Iya. Ya, oke. Nah, terkait dengan top working ini nih, metode yang ada di Kaliwiro nih, Mas Andi, apakah selama ini petani mengalami kesulitan dalam metode top working ini? Kalau misalnya ada kesulitan, biasanya kesulitan atau kendalanya tuh apa gitu? Baik, biasanya kalau untuk top working itu sendiri kita yang banyak kegagalan ketika musim penghujan malah. Kayak Ketika sekarang ini musim- lagi musim Iya, hujan ya Mas ya? Betul, ya. Ketika Betul, musim betul. penghujan itu biasanya kan di pada perlakuan top working itu kan kita menggunakan plastik yang dililitkan ke batang Ya, pada prosesnya. Itu biasanya kan ketika musim penghujan airnya masuk ke ikatan. Nah, sehingga di dalam top working itu sendiri biasanya akan seperti membusuk iya gitu seperti Mas? membusuk, berjamur. Itu Berjamur, biasanya akan menggagalkan top working itu sendiri. Makanya kalau kita di Kaliwiro biasanya melakukan top working itu ketika musim kemarau malah. Oke. Ketika musim kemarau itu biasanya tingkat keberhasilannya tinggi. Jadi kayak musim-musim sekarang yang lagi hujan ini tidak melakukan metode itu ya Mas ya? Kalau sekarang malah musim penanaman, Mbak. Oh lagi Nah, penanaman. musim penghujan. Oke, kalau penanamannya biasanya dengan bibit yang emang khusus atau gimana Mas? Ya, kalau untuk sekarang penanaman sekarang biasanya sudah kita membeli dari penangkar benih biasanya. Ada yang jenis durian yang sudah premium, yang sudah familiar dengan para bakul-bakul itu. Biasanya ada Oke. durian musangking, durian duri hitam dan lain sebagainya, itu seperti itu. Ciri khasnya kalau durian di sana tuh apa Mas? Baunya atau rasanya atau gimana Mas? Ya, kalau untuk Kaliwiro itu biasanya cita rasanya, Mbak. Cita Iya, betul rasanya. sekali. Manis, pahit, asam manis. Kalau untuk Kaliwiro itu cenderung ke pahit. Oh pahit. Iya, biasanya para penggemar durian itu lebih suka durian yang rasanya itu pahit. Iya, iya, iya. Kebetulan kita temukan di Kaliwiro. Oke, jadi di sana pahit dan rasanya itu memang kadang yang dicari gitu ya Iya, Mas ya. betul, betul. Kalau dari jenis buahnya sendiri besar-besar apa kecil-kecil nih? Apa ya bijinya? Nah, bijinya itu biasanya ada yang bijinya kecil, ada yang gede tapi ya bijinya aja yang gede tapi buahnya tuh sedikit gitu. Iya, kalau itu biasanya di durian lokal itu biasanya dari segi ketika masih di kulit itu besar. Ketika dibelah biasanya itu ada Daging yang buahnya tipis daging ya. buahnya itu tipis Iya. sekali. Oke. Kalau di Kaliwiro itu bahasanya durian melente, Mbak. Oke. Jadi ketika Istilahnya, dibuka itu aha. langsung kelihatan Ponggenya, ponggenya, bijinya. bijinya langsung Oke. kelihatan. Itu kekurangannya dari durian lokal itu sendiri. Makanya kita melakukan top working untuk memperbaiki dari kualitas buah itu sendiri. Wah, jadi ya pasti banyak suka duka lah ya dalam metode top working ini. Apalagi kalau di musim penghujan ya. Iya. Sementara top workingnya enggak dulu lah ya. Iya, betul. Oke, nah kalau untuk top working sendiri nih biasanya kan satu pohon dibagi-bagi gitu ya, dahan atau di Cabang. cabang-cabangnya itu. Nah itu biasanya dibikin jadi berapa mas satu pohon? Itu biasanya kita melihat dari bentuk cabangnya. Biasanya kita lakukan misal di satu pohon ada 3 cabang, kita pilih cabang yang besar biasanya yang kita lakukan top working, sehingga biasanya dalam satu pohon bisa ada 3 bahkan sampai 5 varietas Mbak dalam satu pohonnya.
Itu Oke, seperti itu. wah keren sekali ya. Ternyata metode top working yang jadi jalan ninja produksi durian unggul di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Nah, Pesona Inspira, buat yang pengen tanya-tanya langsung saja nggak usah malu-malu. Silahkan kepada kedua narasumber kita ada Pak Suryo Pramono. Ini selaku penyuluh pertanian ahli pertama BPP Kaliwiro dan juga Mas Andi Setiawan, Ketua KTNA Kecamatan Kaliwiro, masih ngobrol seputar durian unggul di Kecamatan Kaliwiro dan ada metode top working yang jadi jalan ninja di sana. Dan penasaran pastinya, kembali kita akan ngobrolin di Rumpun Padi, kita akan break sejenak. Jadi Pesona Inspira tetap bersama kami di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Iya, 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Balik lagi masih bersama saya Mita dan juga Pak Suryo dan juga Mas Andi ya, yang masih asik bahas top working jalan ninja produksi durian unggul di Kecamatan Kaliwiro. Nah, ini sudah ada yang bergabung, tapi sebelum kita tanya ke beberapa masyarakat atau Pesona Inspire yang sudah gabung di WA kita di 0823 2383 9996. Ini mungkin ada kayak plus minusnya dari top working itu sendiri nggak sih gitu, silahkan. Iya, jadi top working sendiri ada keunggulan juga ada kelemahannya, Mbak. Jadi untuk keunggulannya itu efisien. Jadi maksudnya gini, untuk metode ini tidak perlu waktu lama seperti menanam dari tanaman kecil yang baru. Jadi karena dia sudah punya batang yang besar sehingga dia akan lebih cepat perkembangannya dan cepat berbunganya. Kemudian juga hemat biaya. Ketika kita memelihara tanaman dari 0 sampai ke ukuran yang besar misalkan dengan diameter sudah sampai 20 cm perlu waktu sampai puluhan tahun, Mbak. Dan itu biaya yang dikeluarkan banyak untuk pemupukan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita dengan top working, berarti kita menempelkan cabang atau baru yang langsung pada tanaman yang sudah besar. Sehingga dia akan pertumbuhannya juga lebih cepat. Hematnya biaya luar biasa. Itu karena kita top working itu otomatis pada tanaman yang sudah besar, Mbak. Bukan tanaman yang masih kecil. Jadi 5 tahun ke atas lah top working itu. Kemudian top working itu sebaiknya pada tanaman yang sudah berproduksi. Karena kita kalau belum berproduksi kan kita tidak tahu ini tanaman ini produksinya nanti kualitasnya bagus apa enggak sih. Kalau bagus kan ya eman-eman, Mbak, di top working itu. Tapi ketika kita sudah tahu karena sudah ini produksinya kok kurang bagus. Buahnya tidak tebal, rasanya kurang manis, aromanya kurang menggairahkan dan lain sebagainya. Itu baru di top working gitu. Kemudian keunggulan yang lain karena tanaman itu sudah besar, otomatis mudah beradaptasi dengan lingkungan, Mbak. Jadi seperti tadi disampaikan ada kebutuhan ketinggian tempat curah hujan pH tanah yang pH tanahnya harus 6 sampai 7, kemudian sinar matahari tak kalah penting, Mbak. Jadi untuk tanaman buah durian itu membutuhkan sinar matahari minimal 75%, Mbak. Jadi 20 boleh ada naungan, tapi sebaiknya jangan sampai 25% naungannya. Sebab kalau terlalu banyak naungan itu perkembangan tanaman durian juga akan lambat. Ketika perkembangannya lambat, karena proses fotosintesis tanaman durian terganggu karena sinar matahari yang diperoleh tidak full, fotosintesnya terganggu, pembungaan juga akan mundur. Ini kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kelemahan dari top working ini memang membutuhkan keterampilan khusus, Mbak. Jadi orang-orang saya sendiri bisa berhasil melakukan top working dulu tidak cuma 1 kali 2 kali langsung berhasil. Saya sampai beberapa kali mencoba baru berhasil karena kita harus paham betul kondisi baik tanaman induk maupun entres yang kita gunakan. Termasuk juga alat yang digunakan itu juga harus steril dan tajam betul sehingga sayatannya akan lebih bagus. Kemudian kelemahannya juga rentan terhadap kegagalan jika perawatannya itu kurang maksimal. Karena top working itu model tempel,
itu kita harus memperhatikan contoh sekarang musim hujan dan angin. Ini kan tanaman yang ditempelkan, ketika tempelannya belum kuat, ada angin, ini bisa lepas, Mbak. Ini bisa lepas sehingga kita harus kita beri alat ataupun apa yang bisa tempelannya itu kuat dulu. Nanti kalau udah besar udah bebas, Mbak. Tapi kalau masih awal itu memang rawan terhadap kena angin untuk lepas dan hujan juga lepas. Begitu, Mbak. Jadi Oke. memang ada kekurangan dan kelebihannya top working ini. Iya. Nah, sebagai petani nih Mas Andi nih ya, tentang top working ini apakah masih akan diterapkan di Kaliwiro, Mas? Tentunya Mbak, kalau untuk top working itu sendiri saya rasa ini benar-benar jalan ninja untuk menuju produksi durian yang unggul. Oke, kalau tadi Pak Surya sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, mungkin setuju atau tidak nih, atau mungkin ada kelebihan-kelebihan lain yang mungkin sebagai petani langsung gitu ya, di sana yang mempraktekkan gitu, Mas? Ya, kalau dari segi petani itu keunggulannya itu memang dari top working mempercepat proses berbuahnya dari pohon durian itu sendiri. Jadi yang biasanya kita tanam bisa 8 sampai 10 tahun baru berbunga, ketika kita lakukan top working itu 3 tahun bisa berbunga. Lebih cepat ya, Mas ya? Dengan kualitas yang diinginkan ya, Betul Mas. sekali. Iya. Kadang permintaan dari pasar juga berbeda-beda. Kadang ada yang minta durian dengan grade ini, durian dengan bobot yang sekian, sehingga dengan kita melakukan top working kita bisa menyesuaikan dengan keinginan pasar ataupun permintaan pasar itu sendiri. Oke, nah kalau kelemahan-kelemahannya nih Mas, selain yang musim penghujan itu Ya. tadi ada kendala lainnya nggak sih? Ya kalau untuk top working ya secara umum kelemahannya memang kita harus dari segi perlakuannya kita lebih ekstra dalam perawatan dan juga untuk tenaganya memang termasuk tenaga ahli karena kalau memang kita awam dalam top working itu memang biasanya tingkat keberhasilannya sangat rendah. Oke, baik. Nah ini ada yang sudah bergabung saya bacakan. Dari Roni di Wonosobo Timur, siang Mbak Mita dan juga narasumber. Sekarang ini kan orang-orang, iya ini sekarang ini kan orang-orang rame menanam durian karena semakin viral dan jenisnya juga semakin beragam. Apakah perorangan atau kelompok kecil ini bisa belajar kepada penyuluh terkait budidaya durian atau langsung menghubungi BPP Kaliwiro atau harus ke dinas saja? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penanya. Sebetulnya kalau kita memang mau belajar durian, silahkan bisa datang ke BPP Kecamatan Kaliwiro. Jadi saya sendiri beserta rekan-rekan, ini saya sama Mas Andi ini kebetulan kita hampir setiap hari ketemu karena dia ketua KTNA. Mari kita belajar bareng sebetulnya. Kita juga untuk di Kecamatan Kaliwiro ilmu ini selalu kita sampaikan ke petani ketika kita ada pertemuan-pertemuan kelompok tani maupun KTNA bahwa ini adalah suatu cara yang cepat untuk meningkatkan hasil daripada buah durian. Jadi kita pinginnya sebetulnya untuk durian-durian lokal yang secara kualitas itu tidak bagus, kualitasnya seperti tadi Mas Andi bilang katanya yang melentai dan lain sebagainya. Silahkan diganti saja dengan varietas baru dengan metode top working karena ini tidak terlalu lama untuk menunggu sampai berbuah. Jadi bisa silahkan datang ke BPP Citra Tani Kaliwiro untuk kita bersama-sama belajar begitu. Oke, selanjutnya ini ada yang bertanya dari Pak Ian, mau tanya ke Mas Andi nih, durian yang paling diminati secara umum tuh durian apa sih? Baik, kalau untuk durian yang lokal itu memang dari segi nama itu memang kita belum memiliki patennya atau nama. Biasanya kalau dari peminat itu lebih menyukai dari kita lihat dari bentuknya, Mbak. Biasanya bentuknya itu harus yang diminta pasar itu biasanya bentuknya itu memanjang dari segi bentuk, kemudian dari ukuran juga harus besar. Kemudian untuk daging buah itu biasanya memang harus tebal dan warna itu cenderung kuning keorenan, itu seperti itu. Kalau untuk varietasnya, kalau untuk lokal kita belum punya nama lah. Punya nama. Iya, karena untuk lokal.
kalaupun ada durian lokal yang secara kualitas bagus itu tidak dikasih nama, Mbak. Beda dengan yang contoh durian Petruk itu kan lokal, tapi dia dikasih nama Petruk sehingga sampai dimanapun, oh ini durian Petruk, ini durian apa namanya Pelangi dan lain sebagainya. Inilah petani kita sebetulnya bisa kalau yang punya durian dengan kualitas bagus, nanti dikasih nama kemudian bisa ditangkarkan atau dikembangkan bibitnya gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian ada yang tanya lagi ini dari Ibu Emma di Wonosobo saja. Mau tanya nih Mas Andi selaku Ketua KTNA di Kecamatan Kaliwiro, selain buah durian, ini ada limbah biji atau yang kita kenal dengan pungge buah durian ini. Nah, apakah dimanfaatkan kembali atau memang hanya dibuang saja? Baik, kalau untuk pungge itu sendiri biasanya kita masih dimanfaatkan. Biasanya kita semai lagi untuk dijadikan batang bawah ketika kita mau melakukan sambung pucuk ataupun okulasi itu masih bisa dimanfaatkan untuk perbanyakan tanaman. Seperti itu. Jadi tidak kita buang begitu saja, tetap kita manfaatkan. Masih bisa dimanfaatkan Masih gitu bisa ya sekali. Mas ya. Nah, itu juga ada nilai tambahnya nanti ketika itu ditangkarkan ataupun di semai itu kan bisa kita jual lagi. Itu seperti itu. Baik. Nah, terakhir ini ada yang bertanya lagi dari Putri di Laksono, mau tanya nih varietas yang paling diminati di pasar untuk saat ini tuh apa sih yang bikin konsumen ketagihan dan rindu sama rasanya? Nah, biasanya kan durian memang bikin ngangenin iya. gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi kalau sudah makan besok sudah kepingin lagi, walaupun hari ini kita makan sekenyang-kenyangnya, besok sudah kepingin lagi, itulah durian, Mbak. Jadi kalau yang sampai saat ini sudah ada di Kaliwiro dan itu menjadi apa namanya varietas yang dicari orang itu contohnya bawor, Mbak. Bawor itu punya kelebihan di ketebalan daging buah, kemudian manis, kemudian warnanya juga menarik, orange. Itu di bawor itu juga volumenya bisa, beratnya satu biji bisa sampai 7 kilo. Di punya saya sendiri kemarin antara 4 sampai 7 kilo per buah. Jadi ya silahkan dihitung saja, kalau harga 1 kilonya 90.000, ketika 7 kilo berarti 1 butir sekian, bisa dihitung. Apalagi kalau sudah masuk ke blackthorn atau duri hitam. Duri hitam itu, Mbak, itu luar biasa rasanya. Jadi orang kalau udah makan bawor, makan duri hitam, rasanya durian bawor akan hilang, Mbak. Orang akan, wah ternyata luar biasa duri hitam itu. Hanya memang buahnya tidak terlalu besar, Mbak, antara 2 sampai 2,5 kilo, maksimal 3 kilo. Cuma harganya juga luar biasa. Di petani untuk duri hitam itu di petani di Kaliwiro, di harga di petani ini, Mbak, belum di pengecer, itu sekitar 275.000 per kilonya. Jadi petani di Kaliwiro sekarang ketika sudah menanam yang durian premium itu jualnya tidak mau bijian, Mbak, tapi maunya yang kiloan ya. Hanya sayangnya tetap yang beli masih ke pengepul begitu, Mbak. Oke. Ya satu lagi nih ada dari Isti di Wonosobo, mau nanya nih Mas Andi, kalau di Kaliwiro tadi sering disebutkan ada durian yang lokal. Ada nggak sih durian lokal tapi kandungan dari alkoholnya atau apalah itu yang bikin tekanan darah tinggi tuh turun gitu? Karena saya pecinta durian tapi takutnya keseringan makan durian tensinya jadi naik. Ada nggak sih makan durian tapi tensinya normal-normal aja? Ya, kalau itu biasanya mungkin makan durian tapi yang kita menghindari yang rasanya pahit biasanya. Oke. Itu biasanya lebih aman. Ya kalau misalnya makan durian terus minum airnya dari kulit Dari durian itu kulitnya. bener nggak sih Mas buat biar nggak pusing gitu, biar nggak mabuk durian? Itu Mbak, kalau dasar dari Mitos penelitian, atau fakta gitu Pak? dasar dari penelitian saya belum pernah baca. Tapi kalau di
masyarakat memang seperti itu. Berarti kesimpulan saya masih pada posisi mitos ya. Karena dari hasil penelitian kita belum menemukan yang Oke, baik ya. Semoga terjawab ini buat pecinta durian emang nggak boleh banyak-banyak ya biar tensinya tetap aman. Kalau mau yang tidak bikin tensi langsung lagi ya yang tadi disampaikan Mas Andi yang rasanya manis ya Mas ya. Manis-manis saja. Yang Kita hindari manis. yang rasanya Oke, pahit. mungkin makan duriannya sambil ngeliatin Mas Andi atau Pak Suryo ya biar makin manis. Oke, karena sudah di penghujung acara kita mau menanyakan harapan sekaligus juga closing statement dari masing-masing narasumber, silahkan. Saya dulu ya Pak. Harapan saya selaku PPL, jadi penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Kaliwiro, petani kita mari bertani durian minimal semi intensif, karena saya memandang sampai saat ini orang tanam durian banyak Mbak, tapi orang merawat tanamannya itu yang jarang, sehingga kebanyakan masih asal tanam, perawatannya nanti dulu, mengharapkan buah yang bagus, premium, kualitasnya bagus. Lah ini yang menjadi selama ini kita temukan di lapangan. Jadi orang semangat menanam ada, semangat merawatnya yang belum ada. Jadi itu harapan saya, marilah petani kita di Kaliwiro kita tingkatkan kualitas durian kita dengan perawatan yang bagus, dengan menggunakan bibit atau jenis durian yang bagus gitu. Oke, baik. Kalau dari Mas Andi silahkan selaku Ketua KTNA Kecamatan Kaliwiro. Baik, terima kasih Mbak. Kalau harapan kami, harapannya adalah pola pikir dan juga cara budidaya petani itu semakin lebih maju sehingga akan menghasilkan buah durian dengan kualitas yang lebih bagus. Kemudian harapan yang kedua juga adanya pasar khusus durian di Kecamatan Kaliwiro. Nah itu dengan harapan ketika petani itu panen raya, petani sudah tidak lagi bergantung pada tengkulak, ada tempatnya untuk kita jualan, itu seperti itu. Oke, jadi kalau bisa ada pasar khusus durian di Kaliwiro gitu ya. Iya. Jadi biar jadi ciri khasnya di sana. Betul sekali. Gitu. Kemudian ada yang terakhir Mbak, Ya, ada pantun silakan. ini Mbak. Wah, cakep dong berarti ya Mas ya. Oke. Pergi pagi, jangan lupa sarapan. Cakep. Lalapannya daun pepaya. Cakep. Kalau cari buah durian, di Kaliwiro lah tempatnya. Asik. Wah, luar biasa. Mau dibalas nggak Pak pantunnya Pak? Saya ini aja ada sedikit kata-kata bijak barangkali. Oke. Jadi jangan melihat sesuatu hanya dari luarnya. Karena setajam apapun durian ternyata buahnya enak. Waduh, ternyata manis juga. Manis gitu ya. juga. Gitu, Pak. Oke, Gitu, luar terima biasa kasih. sekali narasumber kita di kesempatan sore hari ini ya Pak Surya Inspire. Terima kasih banyak Pak Suryo, terima kasih Mas sama-sama. Andi. Sukses selalu pastinya Amin, dan amin, semoga amin. ini bisa memotivasi dan menginspirasi yang lain tentang tema kita kali ini dan metode dari Top Working Jalan Ninja Produksi Durian Unggul. Sampai jumpa lagi Pak Surya Inspire, terima kasih yang sudah gabung dan saya Mita beserta narasumber harus pamit, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sajian